Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Difra Basuni dengan nomor induk mahasiswa 101190016, kelas 2A D3 Keperawatan, Stikas Bakti Tuna Susada, Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai algoritma triase dengan metode START atau Simple Triase and Rapid Treatment. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu triase. Jadi, triase itu berasal dari kata bahasa Perancis, yaitu katanya trier, yang berarti menyeleksi, memisahkan, memilih, ataupun memilah. Jadi, triase itu adalah suatu sistem untuk menetapkan prioritas perawatan medis berdasarkan berat ringannya suatu penyakit ataupun tingkat kedaruratannya, agar dapat dilakukan perawatan medis yang terbaik kepada pasien. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu kategori triase berdasarkan tag label. Prioritas pertama yaitu ada immediate atau gawat darurat. Nah, ini itu prioritas pertama diberikan label berwarna merah. Jadi, prioritas pertama itu yaitu kelompok utama untuk pengobatan. Nah, jadi kelompok utama untuk pengobatan itu pada pasien dengan kondisi mengancam nyawa dan juga memerlukan evaluasi serta intervensi segera. Lalu harus segera ditolong dengan pertolongan sederhana dan dimobilisasi ke sarana kesehatan. Waktu responnya itu 0-10 menit. Nah, kemudian ada juga keadaan penyakit atau luka pada prioritas pertama, seperti saluran pernafasan tersumbat, sesak nafas, perdarahan, shock, gangguan kesadaran, luka bakar derajat 2-3 lebih dari 30%. Nah, kemudian ada prioritas yang kedua, yaitu delay. Nah, jadi prioritas 2 atau delay itu disebut juga dengan darurat tidak gawat dan diberikan label berwarna kuning. Nah, atau disebut juga sebagai kelompok yang bisa menunggu sementara. Nah, jadi maksud dari kelompok yang bisa menunggu sementara itu yaitu pada pasien tidak ada ancaman kematian. Nah, tetapi dapat terjadi kecacatan karena gangguan metabolisme maupun neurologis. Nah, jadi pasien harus dirawat dalam jangka waktu beberapa jam. Kemudian tanda-tanda vitalnya juga stabil. Nah, waktu respon 30 menit. Jadi, keadaan penyakit atau luka pada prioritas yang kedua yaitu seperti luka bakar kurang dari 30%, kemudian parah tulang besar, luka robek yang luas, dan juga diare dengan dehidrasi sedang. Kemudian prioritas yang ketiga atau disebut juga dengan minor ataupun tidak gawat, tidak darurat dan diberikan label berwarna hijau. Nah, jadi prioritas ketiga itu termasuk ke dalam kelompok yang bisa ditangguhkan. Maksudnya itu pada pasien yang tidak memerlukan penanganan segera. Jadi pasien yang biasanya dapat berjalan kaki sendiri dan cukup dengan pengobatan jalan maupun pengobatan kontrol. Nah, untuk waktu responnya itu 60 menit. Jadi, keadaan penyakit atau luka pada prioritas yang ketiga seperti luka memar, demam, ISPA maupun TBC kulit. Kemudian ada prioritas 0 atau 4 disebut juga dengan DID. Nah, jadi prioritas 0 atau 4 itu adalah pasien yang meninggal atau kondisi yang sangat parah dan tidak bisa diselamatkan. Waktu responnya itu 120 menit. Nah, yang termasuk ke dalam prioritas 0 atau 4 itu seperti tidak berespon dengan segala rangsangan, tidak ada respirasi spontan, tidak ada aktivitas jantung, dan hilangnya respon pupil terhadap cahaya. Nah, kita harus mengetahui pedoman penentuan kategori triase secara tepat, yaitu respiration atau pernapasan, yang kedua pulse atau nadi, dan yang ketiga mental status atau status mental. Nah, setelah kita mengetahui kategori triase berdasarkan tag label yang telah saya sampaikan atau jelaskan pada sebelumnya, sekarang kita akan mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan triase dengan menggunakan metode START atau Simple Triase and Rapid Treatment. Ketika kita memanggil korban atau pasien yang masih bisa berjalan untuk mendekat ke arah kita atau petugas yang berada di lokasi aman, nah maka pasien yang bisa berjalan mendekat itu akan diberikan label berwarna hijau. Nah, kemudian kita harus cek pernapasan. Nah, apabila tidak bernafas, maka kita harus buka jalan nafasnya ataupun bebaskan jalan nafas. Nah, kemudian jika tetap tidak bernafas, maka akan diberikan label berwarna hitam. Kemudian apabila bernafas lagi, maka akan diberikan label berwarna merah.
Nah, kemudian kita harus ukur frekuensi pernapasan. Apabila frekuensi pernapasannya itu lebih dari 30 kali per menit, maka akan diberikan label berwarna merah. Nah, namun apabila frekuensi nafasnya itu kurang dari 30 kali per menit, maka kita harus cek perfusi, apakah baik ataupun tidak. Dengan cek CRT dengan cara tekan kuku tangan pasien. Nah, kemudian lepas apabila kembali merah dalam lebih dari 2 detik dan berikan label berwarna merah. Nah, jika CRT-nya itu tidak bisa dilakukan, maka kita harus cek nadi radialis. Apabila tidak teraba atau lemah, akan diberikan label berwarna merah. Nah, apabila nadi radialisnya itu teraba kuat dan CRT-nya kurang dari 2 detik, nah maka harus dilanjutkan dengan cek status mental atau dengan cek kesadaran. Nah, kita bisa berikan perintah sederhana kepada pasien. Apabila si pasien tersebut tidak mengikuti perintah kita, maka akan diberikan label berwarna merah. Nah, kemudian sebaliknya, apabila pasien itu mengikuti perintah kita, akan diberikan label berwarna kuning. Nah, jika CRT-nya itu tidak bisa dilakukan, maka kita harus cek nadi radialis. Apabila tidak teraba atau lemah, akan diberikan label berwarna merah. Nah, apabila nadi radialisnya itu teraba kuat dan CRT-nya kurang dari 2 detik, nah maka harus dilanjutkan dengan cek status mental atau dengan cek kesadaran. Nah, kita bisa berikan perintah sederhana kepada pasien. Apabila si pasien tersebut tidak mengikuti perintah kita, maka akan diberikan label berwarna merah. Nah, kemudian sebaliknya, apabila pasien itu mengikuti perintah kita, akan diberikan label berwarna kuning. Itu merupakan penjelasan mengenai algoritma triase dengan menggunakan metode START atau Simple Triage and Rapid Treatment. Nah, ada juga syarat pelaksana triase. Yang pertama itu banyak pengalaman menangani pasien luka bakar. Yang kedua, pengetahuan tentang pertolongan pada saat bencana. Yang ketiga, yaitu ada daya kepemimpinan, keputusan yang tepat, dan juga kreatif. Nah, yang keempat, kemampuan untuk berhumor. Kemudian ada dokumentasi triase. Yang pertama itu identitas pasien. Nah, seperti nama, jenis kelamin, alamat, maupun kewarganegaraan. Yang kedua ada waktu kejadian, waktu untuk dilakukannya triase. Nah, yang ketiga ada status lokasi pasien, itu pada area cedera ataupun keluhan. Nah, yang keempat ada jumlah korban di setiap area, merah, kuning, hijau, maupun hitam. Nah, yang kelima jumlah korban yang dirujuk ke rumah sakit. Mungkin dicukupkan sekian penjelasan dari saya mengenai algoritma triase dengan menggunakan metode START atau Simple Triage and Rapid Treatment. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.